salam kenal semuanya. Aku Alea, kalian bisa panggil aku Ale, Lea, atau Alea juga boleh. Namaku Alea Trisnan. Aku 31 Jalan 32. Tapi sayangnya otak saya nih ngebut, jadi suka baper sendiri, suka rese. Tanya aja sama teman-teman saya kalau kalian kenal. Ngaco. Oke, mungkin kalian udah lihat atau yang belum lihat, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku melakukan pembacaan kartu tarot via video? Jadi aku nggak perlu jelasin lagi ya, soalnya udah banyak dijelaskan di video selanjutnya. Sebelumnya maksud saya, maaf. Episode pertama kali ini untuk pembacaan kartu adalah apa pesan dari malaikat cintamu? Tahu kan malaikat cinta, tapi bukan Cupid ya. Ini yang malaikat dari grup Cherubic Angel yang mengatur hubungan pertemanan, keluarga, terus pasangan juga. Oke, kita mulai aja ya. Ini file 1, file 2, file 3, file 4. Di video aku dan video-video selanjutnya nanti akan ada 4 file yang kalian bisa pilih. Bisa dari gimana yang kalian pikir itu menarik kalian. Bisa dengan kabakon-kabakon ini atau sekarang mula. Mana yang paling mencolok warnanya, warna kabakonnya ya. Ini yang oranye, terus ini hijau telur asin ya. Saya lupa. Terus yang ketiga yang keempat ini campurannya kayak campuran kuning hijau udah kayak pelangi. Oke, kita mulai aja ya. Saya itu 1 sampai 4. 1 2 3 4. Gimana? Udah dipilih belum? Saya hitung lagi deh. 1 2 3 4. Oke. Kalau udah dipilih, saya langsung masuk ke file nomor 1. Niatnya sih saya mau shuffle, tripodnya goyang-goyang, nggak jadi. Akhirnya saya ulang lagi. Bukan ulang kocok kok, tapi cuma menyusun kartu yang udah dikocok tadi supaya pembacaan lebih ringkas juga. Karena baru pertama kali takutnya aku salah ngomong atau ada yang protes. Untuk yang jomblo, kalian sebenarnya nih udah ada yang merhatiin dari jauh. Cuman saya nggak tahu ini manusia beneran atau manusia. Bisa aja loh bangsa peri atau bangsa vampir. Ya pokoknya yang apa ya, yang menarik untuk kalian lah. Tapi yang saya lihat sosok ini benar-benar melindungi kalian. Jujur saya nggak tahu ya, ini termasuk spirit guide kalian atau sebenarnya ada sosok lain. Terus untuk yang pasangan, kalian jangan khawatir, ini memang soulmate-nya kalian yang berada sama kalian di masa ini. Jadi tenang aja. Terus untuk yang jomblo, kalian disuruh fokus karir kalian dan cita-cita kalian sebelum kalian mencari pasangan. Kenapa? Kalau misalnya kalian cari pasangan duluan dan pasangannya itu nggak seprinsip, waduh bisa hancur. Serius, saya nggak bohong. Saya udah sering banget nih dengar cerita kayak gini.
jadi pengorbanannya sia-sia gitu selama beberapa tahun. Dan untuk yang berpasangan, kalian jangan khawatir, kalian udah sama-sama mapan dalam artian kalian udah bisa bersikap dewasa untuk satu sama lain ya, saling mendukung juga satu sama lain. Jadi untuk urusan materi kalian udah bisa cari masing-masing, udah bisa cari untuk memperbaiki diri sendiri dan pasangan kalian juga. Jadi don't worry, be happy, kayak slogannya Garda Oto. Kalian inget gak slogannya Garda Oto? Don't worry, be happy. Dan yang jomblo nih kayaknya kalian lagi stres ya, lagi merasa terperangkap dalam sebuah situasi, kalian merasa nggak bisa keluar, padahal seharusnya kalian bisa keluar, tapi kalian sendiri juga memaksa untuk tetap bertahan di situasi tersebut. Bisa karena ada relasi keluarga, bisa dari teman. Tapi saran saya nih, kalian benar-benar harus keluar sih kalau memang lingkungan itu nggak nyaman untuk kalian. Maksudnya kalian nggak bebas gitu, jadi cuman ikut aturan-aturan yang dituakan atau posisi yang merasa lebih jago. Dan untuk yang pasangan, kalau memang merasa toksik, please kalian istirahat dulu. Istirahat ya, bukan putus. Istirahat, berkomunikasi seperlunya. Nanti kalau misalnya udah purifikasi, kalian boleh berhubungan lagi. Aduh, yang ketiga, untuk yang jomblo, kalian merasa pengen keluar dari situasi yang berhubungan dengan kartu nomor 2. Seakan-akan kalian udah gak kuat. Oke, gak kuat tuh gak apa-apa, kalian bisa lari, bisa keluar dari situasi itu dengan senjata yang cukup ya untuk kalian setelah keluar. Apa sih senjatanya? Banyak, bisa materi, bisa sikap, atau apalah yang berhubungan dengan itu. Dan yang pasangan, kalian udah benar apa yang kalian lakukan ya. Kalau memang merasa gak cocok atau hubungan lama gak ada perubahan, ya memang ada baiknya jalan masing-masing. Terus sarannya apa sih dari Romance Angel atau Malaikat Cintamu? Sarannya, untuk pasangan yang masih bertahan saat ini, kalian luar biasa. Kalian dapat menurunkan ego masing-masing untuk mendukung posisi masing-masing dan hobi masing-masing. Contoh, misalnya membaca tarot, tapi pacarnya malah podcaster astrologi. Ini bisa loh ya, ini bisa. Dan yang jomblo, kalian juga udah benar langkahnya, memperbanyak relasi untuk cita-cita kalian, untuk tujuan kalian, dan nanti akan datang sendiri pasangan kalian. Jadi saran saya dan Malaikat Cinta, kalian jalani aja untuk yang berpasangan ataupun jomblo. Tentunya ini pasangan yang udah bertahan ya, bukan yang baru putus. Jadi kalau yang baru putus ini masuknya jomblo. Dan kartu terakhir untuk file nomor 1, kali. Untuk berpasangan adalah kalian jalanin aja, jangan dengerin omongan orang kecuali ada bukti. Kalau misalnya dengerin omongan orang lalu nggak ada bukti, ya kalian sendiri yang berpikiran aneh-aneh, nanti malah mendem emosi terus sakit. Untuk yang jomblo sama nih kayak yang berpasangan ya, kalian gak usah dengerin apa yang orang lain omongin tentang kalian. Soalnya ya kita hidup, pasti hater pun selalu ada, mau dari manapun juga. Kalian gak akan bisa menghindar. Jadi tutup kuping aja, fokus berkarya. Kalau kalian ada karya ya, misalnya ilustrator atau youtuber atau
konten kreator, selebgram, pokoknya berkarya aja, yang penting jangan nimbulin sensasi, oke? Ya. Dan terakhir, satu saran lagi untuk yang jomblo nih. Intinya begini, kalian gak perlu risau kapan jodoh datang. Kalian cukup berdoa yang lengkap ya, doanya ya, jangan berdoa doang nanti nggak lengkap lagi. Oh Tuhan, saya mau jodoh yang cakep, nanti tiba-tiba yang datang bukan manusia gimana? Misalnya bangsa Legolas gimana yang datang? Ya nggak apa-apa sih kalau kalian suka. Nah nanti kalau misalnya kalian datang nih bangsa Legolas nih naksir kalian, terus kalian dinikahkan dengan mereka, terus ada yang nggak setuju gimana? Kan repot kalian. Tapi ya saran saya nih, nggak usah dengerin. Kalau memang jodoh kalian bangsa Legolas, yaudah lanjut aja. Saya nggak menyarankan sesat loh, tapi banyak anak milenial sekarang yang lebih memilih untuk berpasangan dengan bangsa peri atau ras lainnya. Oke, cukup sekian untuk file nomor 1. Jadi saran saya untuk yang berpasangan yang udah bertahan, good job. Untuk yang jomblo, good job juga. Jadi ya see you untuk file nomor 1. Dua-duanya nih good job lah pokoknya. Yang berpasangan udah good job karena saling mendukung, dan yang jomblo juga udah good job, kerjaan yang bagus untuk gak mendengarkan orang lain. Ini file nomor 2, yang pilih file nomor 2. Aku bacain dulu yang pertama. Untuk yang jomblo, kalian ini merupakan seorang petualang cinta ya, tapi bukan playboy atau playgirl. Sedangkan untuk yang berpasangan, kalian udah mulai ke tahap lebih serius nih, bisa tunangan atau ta'aruf kayaknya ya. Untuk yang sebagian keyakinan tertentu bisa juga udah jadian tapi kenal keluarga masing-masing. Gua kartu pertama, udah Empress. Mantap ini energi feminimnya. Untuk yang jomblo, kalian harus membangkitkan sisi feminim kalian. Intinya harus seimbang dengan sisi maskulin kalian dalam menghadapi masalah, terutama masalah tentang tentang kalian nih yang masih belum menemukan pasangan. Sedangkan untuk yang berpasangan, kalian udah imbang ya masing-masing, divine maskulin dan divine feminimnya. Oke? Jadi kalian gak usah takut, jalani aja, karena si pasangan kalian itu merupakan cerminan diri kalian. Kalau misalnya pasangan kalian tomboy, ceweknya yang cowok tuh agak lembut gitu, tapi nggak kemayu, lembut, cara ngomongnya kalem gitu. Untuk kedua, King of Cups. Hampir aja saya bacanya Queen of Cups loh, soalnya agak ngecoh juga nih kartu. Untuk yang jomblo, udah kayak mirip nih file nomor 1. Untuk yang jomblo, kalian fokus aja deh ya, fokus pada target yang kalian suka, tapi jangan lebay buat cari perhatian, nanti dianya kabur. Untuk yang berpasangan, selamat, kalian udah naik level, tapi tantangannya nih bakalan lebih berat nih, bisa dari orang tua, dari keyakinan, dari marga, dari weton. Pokoknya nih gimana caranya kalian menghadapi masalah itu, masalah budaya. Ayo, kalian bisa konsultasi sih ke yang lebih ahli kalau soal masalah feng shui dan lain-lain. Sedih ya. Tenang aja, itu nggak akan lama, kalian akan tetap bersatu juga kok. Kartu ketiga, The Magician. Untuk yang jomblo,
Kalian udah punya semuanya, tinggal jalan cari target. Atau kalian yang udah ada yang disuka, kalian coba deh deketin dia. Tapi pelan-pelan aja. Slow down baby. Kalau nggak pelan-pelan atau berasa gusuk, ya kabur. Saran pertama dari malaikat cinta atau romance angel. Seven of Stone, 7 batu ya. Untuk yang jomblo, kalian kalau misalnya pemalu, please coba buka hati kalian ya. Di dunia ini banyak kok orang-orang baik, banyak kok cowok-cowok baik yang mau menerima kalian. Jadi jangan fokus dengan masa lalu kalian yang dianggap nggak baik cuman karena orang-orang yang brengsek. Karena untuk yang berpasangan, kalian jangan saling menutup diri supaya nggak ada rahasia yang ditutupi. Pokoknya saling terbuka lah. Coba deh, biar hubungan kalian makin mesra, makin langgeng juga. Untuk yang jomblo, Merlin, yang jomblo ini kayaknya lagi menikmati masa-masa kebebasan. Pokoknya lagi santai aja sih. Jadi si yang jomblo ini sarannya untuk yang jomblo, ya udah kalau memang merasa nyaman sendiri, kalian boleh kok bersantai untuk nggak memikirkan soal jodoh dulu, soal pasangan dulu, kapan kalian menikah dan yang lain-lain. Untuk yang berpasangan, kalian sedang menikmati waktu-waktu romantis berdua nih. Jadi saran saya, selain perbanyak waktu, perbanyak komunikasi juga, tapi cari topiknya yang banyak ya. Soalnya kalau cuma satu yang cari topik, nanti kasihan. Jadi mau gak mau topiknya harus berdua carinya. Ya mengalir aja lah saran saya sih. Dan Cherubi Angel bilang, untuk yang berpasangan ini saling terbuka, harus dan komunikasinya dijalankan ya. Jangan mentang-mentang sibuk kalian komunikasinya kurang, jadi salah paham gitu. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2. Nah, ini file nomor 3. Say what you mean. Untuk yang berpasangan, aduh, kalian sebenarnya ada masalah apa sih sampai dikit-dikit tuh ngambek pasangan kalian? Sedangkan untuk yang jomblo nih, kalian masih malu-malu mengutarakan perasaan ya. Coba deh diutarakan dulu. Ditolak atau diterima itu belakangan. Cobalah mengungkapkan apa yang kalian maksud pada perasaan kalian sendiri gitu. The Fool. Tadi ada Merlin di file 2, sekarang ada The Fool. Untuk yang berpasangan, hati-hati nih, jangan sampai salah langkah cuman karena gosip-gosip murahan. Oke. Dan untuk yang jomblo, untuk yang jomblo nih agak sulit ya. Soalnya yang jomblo ini yang aku lihat di kartu, dia sebenarnya udah bener melangkah. Kalian tuh udah bener ya, udah bener perjalanan kalian, tapi suka masih kesandung dengan orang yang salah. Pada akhirnya deket doang, jadian enggak. Jangan sedih ya kawan-kawan. Nah, untuk yang berpasangan dan yang udah bertahan, kalian saat ini sedang berusaha menyeimbangkan emosi untuk
saling menjaga satu sama lain. Untuk yang jomblo, kalian udah apa ya? Pokoknya udah bagus lah, udah stabil emosinya. Jadi untuk cari pasangan kalian tinggal bidik mana target yang sesuai dengan kalian. Soalnya yang aku lihat di sini emosi kalian udah stabil. Queen of Cups untuk yang jomblo ada hubungannya ya sama kartu nomor 3. Kalian udah stabil, udah di healing juga, tinggal bagaimana caranya kalian mendapatkan si target. Ya mudah-mudahan si target itu dapat ya. Saya doain deh. Soalnya si target ini jinak-jinak merpati nih. Aduh, agak susah jadinya soalnya tarik ulur, emangnya layangan. Saran pertama untuk file nomor 3, The Dreamer, Knight of Mirrors. Untuk yang jomblo udah jangan kebanyakan ngayal. Kalau misalnya suka, kalian ngomong aja langsung di depan orangnya. Nggak usah aku malu, nanti kalah sama semut. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Lagunya Krisya dong. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Dan untuk yang berpasangan, saran saya dan Cherubic Angel, kalian harus kuat ya menghadapi angin-angin yang datang, terutama nih di teman sendiri nih. Hati-hati, jaga pasangannya, takutnya ada yang mau rebut. Teman itu bisa nusuk dari belakang, jadi jangan terlalu percaya banget sama teman kalian. Saya bukan nyuruh suzon atau gimana, tapi yang kelihatan ya ini, jangan terlalu percaya dengan orang dekat, kecuali kalau benar-benar kalian kenalnya tuh lama banget. Kalau misalnya di bawah 1 tahun atau belum 2 tahun tuh jangan deh, walaupun dia punya posisi juga. Bisa-bisa kalian ditusuk dari belakang dan didramain, terutama ke pasangan kalian yang menanggung drama nanti, kan kasihan. Baru diomongin healing, keluar kartunya ya. Untuk yang jomblo, ada baiknya kalian meneruskan healing lanjutan ya. Setelah mendapatkan target nih, setelah dekat sama target, coba kalian healing dengan mencintai diri sendiri. Kalian itu unik. Sedangkan untuk yang berpasangan, saran saya dan Cherubic Angel, terutama Romance Angel, ada baiknya kalian ini yang berpasangan intinya jalani, dan kalau misalnya memang mau tahap serius, lakukanlah, jangan lama-lama, karena kalau terlalu lama nanti akan sendiri lagi. Kayak lagu, sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri gitu. Untuk yang jomblo, kalian udah jangan kebanyakan menghayal, langsung aja tembak. Urusan diterima mah belakangan aja deh, diterima atau ditolak ya hampir mirip file nomor berapa tadi ya, bisa dicari sendiri kali ya, file nomor 1 atau 2. Dan untuk yang berpasangan, hati-hati sama temen, ditusuk dari belakang nyaho lu. Dan untuk yang jomblo, ada baiknya mencintai diri sendiri, itu lebih penting. Baru yang kedua, target kalian suka. Jadi saran saya nih,
healing lanjutan ya, dengan cara mencintai diri sendiri, merawat diri juga boleh. Dan untuk yang berpasangan, kalau memang kalian serius, lakukanlah, segerakanlah, jangan lama-lama, nanti keburu diambil orang atau malah batal. Cukup sekian untuk file nomor 3. File nomor 4. Aku buka dulu oracle-nya ya, kartu pertama dan kartu utamanya. Hole in the soul. Yang jomblo nih lagi merasa kosong ya, kosong hatinya. Kenapa kalian itu ditolak atau ditinggalin? Udah, jangan sedih lagi. Kalau kalian mau curhat, kalian bisa DM di Instagram @erlanus_. Nanti akan dijawab sama Mas Erlan ya. Dia pokoknya lebih jago deh dari saya. Kalau saya cuman admin bagian posting aja. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat, kalian bisa hubungi DM @erlanus_ ya. Tapi jangan lupa di follow dulu, soalnya private gitu. Dan untuk yang berpasangan, yang saya lihat di sini, kalian merasa hubungannya udah hambar. Kenapa? Apa karena kalian bosen? Kalau misalnya bosen, please jangan. Saya harap sih kalian gak bosen ya. Mungkin kalian hanya butuh suasana baru dalam hubungan. Misalnya kayak yang tadinya gak pernah makan di kaki lima, kalian coba deh cari restoran kaki lima terus makan gitu. Atau yang biasanya nggak pernah liburan, coba sekali-kali liburan ke tempat yang udah dibuka. Pasti yang udah dibuka tempat di Indonesia atau di Jakarta. Atau liburan ke luar negeri, coba berdua. Barangkali itu bisa menghapus rasa hampa kalian. Untuk kartu yang pertama. Dan ini kartu yang kedua, untuk yang berpasangan, sebenarnya kalian hanya perlu suasana baru seperti yang kartu pertama bilang. Dan untuk yang jomblo, kalian semangat ya, kejar target. Ini targetnya nih sebenarnya banyak nih. Kalian ini yang jomblo, pilih yang mana yang benar-benar sesuai, jangan diambil semua, maruk kowe sembarangan ya. Kecuali kalau kalian itu playboy atau playgirl god class ya, jadi mau ngambil yang manapun ya sama aja. Pastinya akan datang sendiri. Sedangkan kalau misalnya kalian bukan playboy, please jangan coba-coba, satu aja, satu ya. Pilihan boleh banyak, tapi yang difokusin satu aja yang selaras dengan kalian gitu. Jangan semua. Kalau semua itu namanya maruk. Situ mau poligami apa poliandri, kesel aing jadinya. Kartu The Hermit. Untuk yang masih jomblo, kalian memang bagusnya bertapa dulu deh, memperbaiki diri dulu. Soalnya dari masa lalu kalian, hubungan kalian berakhir kurang baik ya, baik dalam keluarga ataupun berpasangan. Sedangkan untuk yang berpasangan, ada baiknya kalian mengenali diri masing-masing dulu sebelum melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kartu ketiga, yang jomblo nih akan merasakan perubahan baru sebentar lagi. Kayaknya roman-romannya nih targetnya berhasil deket. Kalau jadian saya nggak tahu ya. Yang saya lihat nih targetnya berhasil deket untuk yang jomblo. Sedangkan untuk yang berpasangan, kalian akan menuju ke awal yang baru. Misalnya ke hubungan yang jauh lebih dari sebelumnya. Contohnya misalnya yang udah tunangan nanti akan menikah, amin. Terus yang baru deket akan jadian, terus yang udah jadian akan tunangan gitu kira-kira.
Saran yang pertama untuk file nomor 4, pemilih file nomor terakhir ada Gaia. Oh, tadi ada Empress juga, ini luar juga nih Empress. Ini file nomor berapa ya tadi yang keluar Empress? Kayak nomor 3 atau nomor 2 deh, saya lupa. Dan yang jelas saran saya nih untuk yang jomblo dan berpasangan juga, saran dari Romance Angel, kalian sudahlah kalau memang merasa nyaman dan itu jodoh kalian, dari intuisi kalian udah segerakan aja, sama kayak file nomor 3. Sedangkan untuk yang jomblo, kalian udah fokus ya ke karir kalian, ke hobi kalian. Kalian setelah itu tinggal mendekati dan mengajak target untuk mau nggak sih targetnya jadi teman bahagia kalian, kayak lagunya Jazz. Terus saran terakhir, file nomor 4, Papa Likba Strength. Untuk yang jomblo nih, kalian sedikit keras kepala, maunya tuh target itu lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan kecewa kalau misalnya si target nggak sesuai ekspektasi ya, misalnya amit-amit ditolak gitu atau malah dijauhin. Jangan untuk yang berpasangan, sama aja nih kayak yang jomblo, keras kepala untuk mempertahankan hubungan. Cuman jangan sampai hubungan toksik kalian pertahankan. Ada baiknya kalau misalnya hubungan toksik, ya udah kalian lepaskan. Walaupun ada rasa kekecewaan, tapi setidaknya kondisi kalian itu sudah lebih membaik dibanding kalian harus mempertahankan hubungan toksik itu sendiri. Oke, sampai di sini file nomor 4. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, see you again.